Pernah nggak sih kalian merasa kayak gini? Kerja tiap hari, nabung sedikit-sedikit, tapi rasanya kok masih belum bisa dibilang kaya ya? Tenang guys, kalian nggak sendirian kok. Mayoritas penduduk Indonesia itu masuk ke dalam kategori kelas menengah dan calon kelas menengah. Tapi masalahnya, walaupun punya daya beli yang cukup tinggi dan jadi pendorong perekonomian negara, banyak juga yang terjebak di kelas ini karena kebiasaan-kebiasaan yang udah tertanam dan membuat mereka sulit untuk naik ke kelas atas. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas 10 ciri yang menunjukkan apakah kalian bagian dari kelas menengah dan apa aja kebiasaan dan mindset yang bisa membuatmu stuck dan sulit buat naik kelas. Mari kita cek satu persatu ya. Siapa tahu ternyata tanpa sadar kalian udah masuk kategori ini nih. Nih guys, tanda pertama kalau kalian itu kelas menengah adalah pilihan tempat tinggal. Biasanya nih, kebanyakan orang kelas menengah tuh lebih pilih buat beli rumah di pinggiran kota. Daripada ngontrak, bagi mereka nggak apa-apa deh berangkat jam 5 subuh, yang penting punya rumah sendiri. Bener nggak nih? Padahal, rumah yang jauh dari kantor dan pusat bisnis tuh justru bisa bikin kalian rugi waktu dan kesempatan loh. Bayangin berapa waktu yang terbuang buat kalian pulang pergi ke kantor dalam sehari. Pasti lebih dari 2-5 jam sehari kan? Itu artinya 1/4 dari waktu produktifmu dalam sehari udah habis buat di jalan. Coba deh pertimbangin buat beli properti second di dalam kota atau sewa properti yang lebih dekat dengan kantor. Meski agak mahal, tapi jangan lupa juga aset terpenting yang kalian miliki, yaitu waktu. Selain itu, dengan tinggal di tempat yang lebih strategis, kalian bisa naikin peluang untuk dapat kesempatan baru dengan waktu produktif yang lebih banyak. Ngomongin soal tempat tinggal, sekarang kita beralih ke ciri kedua, pandangan terhadap pekerjaan. Orang kelas menengah itu biasanya lebih nyaman kerja di sektor formal nih guys. Entah itu di perusahaan swasta, BUMN, atau instansi pemerintah. Yang penting dapat gaji rutin tiap bulan. Walaupun banyak juga yang udah lama kerja di perusahaan, tapi jabatannya stagnant. Padahal kerjanya udah banting tulang tiap hari. Mereka stuck di kerjaan yang sama bertahun-tahun, cuman gara-gara udah nyaman dan gak berani buat ambil risiko. Padahal kalau mau naik ke kelas atas, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan cari peluang baru yang lebih menantang. Kadang terlalu nyaman itu bisa membunuh guys. Jadi upgrade terus keahlian yang kamu punya di bidangmu. Jika udah memang saatnya kamu pantas, maka peluang dan pekerjaan yang lebih layak pun pasti akan mengikutimu. Selain itu, tanamkan juga mindset bisnis dan jangan cuma puas jadi karyawan seumur hidup. Pelan-pelan coba deh buka bisnis sendiri atau freelance. Karena sebaik-baiknya puncak karir adalah ketika kita bisa jadi bos untuk diri kita sendiri dan bisa kasih waktu berharga buat orang yang kita sayangi. Bener nggak? Selanjutnya masih soal kerja nih guys. Biasanya tujuan utamanya tuh biar bisa punya rumah sendiri. Iya bener banget, orang kelas menengah itu pasti pengen banget buat beli rumah pakai hasil kerja keras sendiri. Biasanya sih mereka beli rumah lewat KPR. Cicil selama 10-20 tahun, abis itu rumahnya resmi jadi milik sendiri. Rasanya tuh puas banget deh, apalagi kalau udah lunas. Tapi jangan salah, punya rumah itu nggak cuma soal agar bisa kelihatan mapan loh. Walaupun biasanya harga tanah dan properti itu selalu naik ya dari tahun ke tahun, banyak yang lupa bahwa bunga KPR itu nggak semurah yang dikasih tahu sama sales properti guys. Nah biasanya sales properti itu selalu pakai suku bunga acuan paling murah pas simulasi cicilan ke calon pembeli. Tapi kenyataannya banyak yang kaget lihat jumlah cicilan yang melonjak ketika udah nggak pakai suku bunga fix lagi dan udah beralih pakai suku bunga floating. Selain itu mereka suka terjebak dengan mindset yang penting punya rumah tanpa mikir kualitas, akses, lokasi, bunga KPR, serta tenor cicilannya. Padahal rumah tuh nggak cuma sekedar tempat tinggal loh, tapi juga investasi. Coba pakai konsep opportunity cost sebelum ambil keputusan keuangan. Kalau semuanya nggak dipertimbangin baik-baik, bisa-bisa kita cuma buang-buang duit karena keberatan bayar bunga KPR dan nggak dapet return yang sebanding di masa depan. Jadi kalau mau beli rumah, pertimbangkan kemampuan juga ya, jangan kemakan strategi sales properti yang selalu menjanjikan cicilan murah di awal. Oh ya guys, ngobrolin soal KPR dan gimana cara ngambil investasi yang baik, di channel ini saya sering banget ngebahas tips-tips investasi dan pengelolaan keuangan yang mungkin bakal cocok buat kalian. Jadi buat yang belum subscribe, buruan deh klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke deh, sekarang kita lanjut ke ciri selanjutnya. Nah ini nih, tanda paling khas dari orang kelas menengah Indonesia yaitu pendidikan. Buat orang tua kelas menengah, menyekolahkan anak itu adalah prioritas nomor 1. Orang tua kelas menengah masih menganggap ijazah itu penting banget buat bersaing di dunia kerja. Makin tinggi gelarnya, makin gede juga peluang karirnya. Bener nggak nih? Kalaupun nggak mampu masuk kampus negeri atau swasta papan atas, ya minimal harus tetap kuliah. Mau jurusan apa aja yang penting kuliah, iya kan?
Tapi sebenarnya pendidikan tinggi itu belum tentu jadi jaminan buat sukses, guys. Zaman sekarang ijazah doang nggak cukup loh buat jadi orang kaya. Yang lebih penting tuh skill, pengalaman, sama networking. Jadi jangan cuma fokus kuliah, tapi juga aktif ikut organisasi, magang, atau bahkan bikin startup sendiri. Dengan gitu, kalian bisa punya value lebih yang dibutuhin dunia kerja atau dunia bisnis. Oke guys, sekarang kita akan bahas soal parenting style alias gaya pengasuhan dari orang tua kelas menengah. Biasanya, orang tua kelas menengah tuh suka banget maksa anaknya buat jadi dokter, engineer, atau profesi bergengsi lainnya. Padahal, belum tentu itu passion dan bakatnya si anak ya. Contohnya kayak gini deh. Dari kecil, anak-anak udah diarahin buat ikut les ini itu. Padahal, belum tentu juga anaknya suka terhadap bidang tersebut. Alhasil pas udah kerja, banyak yang stuck di karir yang gak dia suka. Karena cuma buat muasin ego orang tuanya dengan milih bidang tersebut. Padahal guys, menjadi orang tua yang baik itu nggak melulu soal profesi populer dan gelar yang dimiliki. Yang lebih penting tuh gimana kita bisa mendampingi dan mengarahkan anak sesuai minat dan bakatnya. Kasih mereka ruang untuk explore dan temukan passionnya sendiri. Siapa tahu anak kita justru lebih jago di bisnis atau seni misalnya. Ciri selanjutnya, kebiasaan traveling. Nah guys, buat ngilangin penat setelah kerja dan ngurus anak, biasanya orang kelas menengah suka banget tuh traveling. Kalau soal budget traveling, mereka tergolong perhitungan banget nih. Tiket pesawat, hotel, sampai transportasi pasti selalu pantengin kode promo aplikasi di jam-jam tertentu biar dapat harga yang paling murah. Bener gak nih? Sebenarnya traveling boleh aja kok buat refreshing dan belajar budaya baru. Tapi masalahnya, buat orang kelas menengah, traveling tuh kadang jadi ajang unjuk gigi dan pamer kebahagiaan aja. Lihat teman upload foto di Merlion Park Singapura, kita juga pengen kesana biar gak kalah keren. Nah balik lagi nih, harus dilurusin lagi niatnya. Daripada traveling cuma FOMO dan buat pamer foto, mending tahan dulu dan investasiin ke hal yang lebih produktif dulu deh. Kayak kursus, beli aset, atau bangun network. Dijamin pasti lebih worth it buat jangka panjang deh hasilnya. Selanjutnya yaitu pandangan terhadap orang kaya. Guys, kita semua pasti pernah ngerasain gimana rasanya iri sama gaya hidup orang-orang kaya kan? Apalagi kalau kita lihat postingan mereka di media sosial. Itu tuh yang tiap hari check-in di hotel mewah, makan di restoran mahal, naik pesawat business class, belanja barang-barang branded, sampai liburan ke luar negeri tiap bulan. Duh, jadi pengen deh kayak mereka. Banyak orang kelas menengah yang suka iri gitu sama gaya hidup orang kaya. Mereka mikirnya orang kaya tuh pasti licik, pasti korup, atau pasti dapat warisan. Padahal kalau mau jadi orang kaya, mindset kayak gitu tuh harus diilangin. Daripada membiarkan rasa iri dengki itu muncul di pikiran, mending kita doakan yang baik-baik buat mereka dan kita juga bisa ikut sukses kayak mereka. Karena gimana kita mau kaya kalau kita udah benci duluan sama orang kaya? Jangan sampai rasa iri itu membuat pikiran kita memblokir untuk jadi kaya di alam bawah sadar kita. Jadi jangan kebanyakan iri ya, mending kita fokus asah skill dan cari peluang buat jadi kaya juga. Bener gak? Ngomongin soal orang kaya, sekarang kita beralih ke ciri ke-8, target pemasaran. Jadi guys, kalian sadar gak sih? Sebagai orang kelas menengah tuh pasti sering banget jadi target empuk buat para pemasar atau sales. Baik itu sales mobil, sales properti, sampai sales asuransi. Kenapa sih kelas menengah itu dianggap pasar yang potensial banget? Orang kelas menengah tuh sasaran empuk buat sales. Soalnya mereka royal dan gampang kepincut diskon atau promo. Tapi masalahnya mereka sering beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, cuman gara-gara lagi diskon atau lagi viral. Padahal kebiasaan konsumtif kayak gitu tuh bisa bikin kita boros dan susah kaya. Emang sih, beli barang diskonan tuh rasanya puas banget. Tapi guys, jangan sampai deh kita jadi korban marketing dan gaya hidup konsumtif ya. Harus bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Belum tentu juga kan semua promo itu bener-bener nguntungin. Siapa tahu itu cuma strategi bisnis buat naikin penjualan doang. Kita yang nggak paham malah keburu hilaf dan beli barang yang sebenarnya nggak terlalu butuh. Jadi guys, mulai sekarang tiap kali mau belanja, ajukan dulu pertanyaan ke diri sendiri. Ini bener-bener gue butuhin nggak sih? Apa cuma pengen aja? Kalau nggak dibeli sekarang, apa konsekuensinya ke hidup gue? Kalau jawabannya cuma pengen dan nggak terlalu ngaruh, ya mending disimpan dulu aja duitnya. Betul nggak tuh? Lebih baik kita menahan diri sekarang supaya nanti di masa depan bisa belanja dengan lebih bijak dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap diri sendiri. Guys, sebenarnya orang kelas menengah kadang masih suka ngerasa insecure atau minder. Di satu sisi, mereka ngerasa udah jauh lebih beruntung dari orang-orang miskin. Tapi di sisi lain, mereka juga belum sepenuhnya ngerasa jadi orang sukses. Kadang mereka juga suka mempertanyakan diri sendiri. Apa sih kurang gue? Kok kayaknya susah banget ya buat naik kelas?
Mereka ngerasa udah kerja keras, udah nabung, tapi tetap aja serasa nggak ada progres. Sementara teman-temannya udah pada punya mobil, rumah, bisnis, dan aset-aset lainnya. Jadi nggak percaya diri deh. Tapi guys, tahu nggak, persepsi kayak gitu tuh nggak adil sebenarnya, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Kita jadi terbiasa menilai diri kita dan orang lain cuma dari kepemilikan materi atau status sosialnya aja. Padahal manusia tuh nggak bisa dinilai cuma dari tampilan luarnya doang kan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri karena pencapaianmu belum terlihat. Setiap orang punya potensi yang sama besarnya buat sukses. Yang penting tuh, kita nggak boleh stuck sama status quo dan terus berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan ragu buat coba hal baru, jangan takut gagal, dan jangan berhenti belajar. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ciri terakhir nih, persiapan pensiun. Banyak banget orang kelas menengah yang masih menganggap pensiun tuh masih lama, jadi santai aja gitu persiapannya. Padahal, justru harusnya kita mulai menyiapkannya dari sekarang loh. Kenapa sih harus prepare pensiun dari sekarang? Ya karena kita nggak pernah tahu gimana kondisi kita di masa depan. Apalagi kan tuntutan hidup juga makin tinggi ya, dari biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, belum lagi nanti mau bantuin anak nikah atau bangun rumah. Kalau nggak ada persiapan dari jauh-jauh hari, wah bisa-bisa pensiun nanti kita jadi beban anak cucu deh. Selain itu guys, orang kelas menengah tuh sebenarnya belum terlalu paham sama instrumen investasi dan produktivitas uang. Mereka masih terbiasa dengan pola hidup, gajian belanja habis gajian lagi. Jarang banget deh yang benar-benar menyisihkan gaji bulanannya buat investasi atau buat aset produktif. Padahal guys, masa depan yang cerah tuh harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Perlu ada alokasi budget khusus yang terus-menerus kita sisihkan buat investasi jangka panjang. Nggak perlu gede-gede, yang penting konsisten aja. Cari tahu instrumen investasi mana yang cocok sama profil risiko kalian. Karena nggak ada loh investasi yang cocok buat semua orang. Semua tergantung sama tujuan finansial dan toleransi risiko masing-masing. Intinya guys, pensiun yang nyaman dan bahagia itu bukan cuma mimpi. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita mau berpikir panjang dan memulai persiapannya dari sekarang. Yang penting, pensiun nanti duitnya udah cukup, impian kita tercapai, dan kita bisa enjoy hidup tanpa ngerepotin siapa-siapa. Nah guys, dari 10 ciri yang udah kita bahas tadi, pastinya ada dong yang ngerasa relevan banget sama diri kalian. Itu artinya, selamat, kalian resmi menjadi bagian dari keluarga besar kelas menengah Indonesia. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ aja ya. Justru sekarang adalah waktu yang tepat banget buat kita upgrade diri. Baik itu secara skill, finansial, maupun mental. Supaya kita bisa naik kelas dan gak stuck di kelas menengah terus. Dari mulai nabung dan investasi yang bijak, mengelola pendapatan dengan lebih efisien, meningkatkan passive income, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Semua itu bisa jadi langkah awal buat perlahan naik tingkat dari kelas menengah menuju kelas atas. Dan guys, langkah sederhana yang bisa kalian ambil hari ini adalah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips-tips keuangan dan investasi yang akan saya bagikan secara berkala. Akhir kata, selama kita bersyukur, kerja keras, terus berbagi, dan bermanfaat buat sesama, percaya deh, kelas sosial itu nggak akan lagi jadi masalah. Yang ada cuman jiwa yang bahagia dan hidup yang selalu berkecukupan. Thanks for watching. See you on the next video.